Haleluya, puji Tuhan. Dalam diskusi berikut datang dari Nabi Luga Tambunan dengan tema orang kaya baru, di mana Luga Tambunan menjadi orang kaya baru. Nabi Luga Tambunan baru-baru ini menjadi sorotan yang mendapatkan 10% daripada anggaran negara. Dengan angka ini merupakan sebuah angka yang fantastis. Dan Luga Tambunan mengklaim menjadi deretan 10 besar dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Dalam video ini, Luga Tambunan juga mengklaim bahwa ia menjadi orang yang sangat diurapi Tuhan. Selain klaim kontroversi ini, dia juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah feminim atau perempuan. Dan jadi bagaimana Luga Tambunan menjabarkan atau berkesaksian? Mari kita simak video. Let me do that. Kan, kalau gue kan suka cita ketawa kalau dia udah pucat nih si Setia nih, karena dia memang sesat ajarannya. Jadi yang benar yang gue bilang tadi, kalau Nabi itu punya orang tua kan. Siapa di sini Nabi nggak punya orang tua? Muhammad aja bapaknya Abdullah, mamanya Siti Aminah. Betul. Jadi karena bapaknya manusia, mamanya manusia, dia pun manusia. Betul. Kalau Yesus bapaknya lah Bapa, mamanya lah Roh Kudus, sama-sama Tuhan, ya berarti anaknya Tuhan. Itu aja logikanya. Iya. Borjong. enggak Luga. Gua sama mama gini, gua sama mama sebagai orang yang ingin ikut lu nih. Ya gak ya? Gue tanya, gak, sejak kapan itu Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan? Jadi begini, sejak dinyatakan juga di abad pertama dan sampai abad ketiga itu dikenal Roh Kudus itu sebagai ibu di dalam tulisan-tulisan para rasul. Tapi ketika masuk Katolik, masuk kerajaan siapa tuh namanya rajanya ya, itu tertulis kok dalam sejarah, itu nanti bisa dicari di Google. Jadi gereja Katolik ini tidak suka kalau Roh Kudus ini ibu, karena mereka mau menggantinya dengan si Maria. Makanya kan gue udah bilang, ini spirit yang ada di Katolik sama spirit yang ada di tukang sayur ini sama, ini si Setia ini. Si Maria mau dijadikan Tuhan. Nah, kalau Maria mau dijadikan Tuhan, maka Roh Kudus harus dihilangkan, baik jenis kelaminnya maupun panggilan dia sebagai ibu itu dihilangkan. Makanya kita ini kan pakai Alkitab yang dikanon sama Katolik. Makanya kan orang Katolik selalu bangga, kami yang mengkanon, bukan lo yang mengkanon, lo ngilangin, dodong, kolor. Gitu. Oke, Luga. Dihilangkanlah sama mereka kata ibu, dan bahkan artikel-artikel tentang Roh Kudus adalah ibu ada namanya The Age of Thomas. Lu bisa lihat di Google nanti. Itu dibilang, Thomas bilang bahwa Roh Kudus itu Mother of Creation, ibu dari segala ciptaan. Ada itu di Age of Thomas. Nah makanya dokumen-dokumen seperti ini tuh dibakar di abad ketiga, walaupun masih ada yang terselamatkan. Kan? Nah itulah yang terjadi sampai hari ini. Orang Katolik selalu trauma, makanya mereka selalu kata-kata kebanggaan dari Katolik, kami yang mengkanon artinya mereka itu sudah mengklaim bahwa Alkitab itu mereka lah yang menyelamatkan, padahal sebaliknya mereka itu menghilangkan kata ibu dari Roh Kudus di dalam Alkitab. Makanya kelaminnya yang tadi feminim dibikin jadi netral. Makanya dalam bahasa Aramaik Roh Kudus itu feminim. Ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani itu jadi netral. Diambil alih sama Katolik, Roh Kudus dibikin jadi nggak punya kelamin. Itulah yang gereja Katolik bermanifestasi lagi ke Protestan melalui Martin Luther. Tapi kan Martin Luther kan cuma hanya sebatas keluar dari Katolik, tapi dia belum mengorek semuanya isi-isi yang benar-benar mengerikan. Nah, salah satu yang mengerikan itu menghilangkan Roh Kudus adalah ibu. Iya. Oke, sekarang kalau emang itu siapa si Roh Kudus itu ibunya
sebagai ibu lah, ibunya Tuhan. Tapi kenapa Yesus itu dilahirkan Maria? Itulah Gini, kalau teman-teman. dibilang dilahirkan Maria, kan tidak ada gabungan sel telur dengan sperma. Ketika anak itu lahir, kan Iya, harus ada oke lah, sperma dari, sebentar dulu dong, gua lagi coba. ngomong. Sperma dari bapaknya, sel telur dari ibunya. Kan Maria tidak pernah berhubungan seksual. Dia hanya seorang gadis belia yang aja punya pacar yang namanya tiba hamil. Maria tidak tahu menau dengan bayi yang dikandung dia. Itu di luar kontrolnya dia. Makanya gue bilang Yesus itu bukan anaknya Maria. Tapi karena dia dipakai untuk melahirkan Yesus, ya artinya Yesus itu juga ya bisa dia memanggil ibu tetap kandung. Maria Ibu dipakai kandung siapa, dari enggak? Yesus. Memakai Maria itu artinya memakai dalam hal pelayanan, bukan memakai dalam tanda konotasi negatif. Pikirannya Sebentar. Nggak. Gimana Bang Setia, orang Maria dipakai Sebentar. katanya. Kau ini kurang ajar betul. Sebentar dulu, Maria gua belum selesai karena ngomong. kelahiran Woi, Yesus kau tidak akui di sini. kamu diam dulu. Kurang ajar kau. Oke. Kamu Lanjut diam, dulu. tempeleng nanti kau. Ya, Jadi lanjut. gini, ya. Jadi gini, sebentar dulu. Tak jadi baptis Ini aku juga ini. nanti. Nggak jadilah. Iya, sebentar. Terus Nah, udah gitu kan Yesus itu tidak lahir dari hubungan Dalam seks, ajaran durhaka makanya kepada ibu yang dibawa iya juga. diam dulu kau. biar diselesain dulu, Ini loh. Dengan Umar, bangga jangan ketawa dulu. tengok ini. Ini anak setan susah diajarin. Kau Terusin. sebagai anak setan sopan dikit. Sopan dikit Bang Umar. Anak setan gak Itulah kalian sopan. ajaran Setan. durhaka. Iya, terus lagi gimana? Ya, sebentar. Lanjutin. Iya. Iya, sebentar dulu ya. Heeh. Jadi yang ibu dari Yesus itu adalah Roh Kudus. Makanya Yesus itu kan dibilang oleh malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Nggak dipakai tapi nggak dipakai gak. Mengandung dari Roh Kudus, berarti Maria dipakai Roh Kudus. Bukan. Gini. Bukan. Sebentar dulu, jangan bercanda dulu. Gimana, coba. Begini. Maria itu Yesus ini kan turun dari surga. Dia kan sudah ada di surga. Terus Jadi tidak ada hubungan, tidak ada yang meniduri Maria sehingga dia hamil. Karena ketika Yesus itu ada di perut Maria, sebelumnya Yesus itu sudah bertahta di surga. iya, oke. Jadi itu. dia cuma turun. Beda kalau Yesus tercipta. Kalau Yesus tercipta berarti harus ada hubungan seksual, harus ada penggabungan sperma dan sel telur, baru dia tercipta. Karena Tapi Yesus kan di itu situ ada turun kalimat dari surga. Lu gak Iya, mengandung, dari Roh tapi Kudus. dia mengandung. Tapi kan pengakuan Yesus itu, aku turun dari surga. Iya, itu Bukan pengakuan tercipta. setelah lahir, Kalau lu gak. sebentar dulu mau mengandung pun kalau tidak tercipta kan sama aja gitu loh. Jadi makanya gue bilang Dipakai Roh nyala si Kudus- Maria kan gitu Roh tadi kau Kudus bilang. itu adalah ibu dari Yesus, bapak dari Yesus adalah Allah Bapa. Nah, Roh Kudus bagi agama Kristen itu Tuhan. Allah Bapa juga Tuhan. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya juga wajib Tuhan. Ngerti? Kenapa lahirnya Kalau lo di juga belum Maria? ngerti juga, saran gua lo Enggak ngerti saya. Enggak ngerti. Enggak, lu gak. Kenapa dia lahirnya di Maria itu lo yang belum lu jelasin? Kan Itu dipakai tadi Bang Leo. Kan mukjizat. Lu gimana sih? Ini si borjong Kan satu ini lu susah kan, diajarin. lu kan ngomong dipakai gak? Jelek kali arti Dipakai itu dalam ya. pengertian Cuma dipakai hidup aja. kita dituntun dan diarahkan. Dituntun Kayak Bang. kemarin dulu Mas Tiar. Perempuan jalang aja dibilang dipakai.
Kurang ajar kau Luga. Ajar ini Luga. Nah, jadi gitu aja intinya ya. Kau Jadi pikir itu Bunda Maria itu bisa iya. open BO. Ucok lu Mau diam dipakai-pakai dulu. aja begitu. Lu diam. Borjong kau diam dulu. Ya. Mulut kau itu Jadi terlalu kalau melecehkan seorang Maria. Yesus, jadi makanya kan gue udah bilang, kalau gue misalnya bertanya kepada Muslim, Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa apa? Silakan kan Muslim yang menjawab. dipakai, kan dipakai. Lu bilang dipakai, Enggak, gua makanya Pak tanya Setia Yesus. marah. Sebentar dulu gak, gua potong. Lu ngomong bahwa Maria dipakai gitu. Kita mau ngejawab, tapi dibantah sama Pak Setia gitu loh. Iya, yang dipakai itu cuma open BO itu yang dipakai aja. Pernah ada kejadian, sebentar. Kampret. Pernah ada kejadian begitu. Jadi Tuhan ini apa ya? Maksudnya dibikin jadi bahan bercandaan. Orang yang meninggal loh. Lah lu yang ngomong, kok kita yang salahin? Iya, jadi ini kan gua bikin bercandaan, tapi ada orang kejadian itu gua nonton di Facebook, gua baca. Facebook apa di YouTube ya. Jadi dia ngomong kayak gitu sama gua mau dipakai Tuhan, berarti barangnya Tuhan gede dong. Dia sampai ngomong gitu. Itu dia meninggal loh, kalau nggak salah ditabrak mobil Kan atau lu yang ngomong, gitu. lu yang ngomong. Iya, tapi kan gua kan nggak bercanda, makanya gua nasihatin lu. Iya, nanti kamu Gua ngerinya ditabrak tronton. nyawa lu taruhannya. Ajalmu sudah Kalau lu dekat, sampai meninggal kan lucu gitu loh. Karena udah ada pernah kejadian begitu, jangan sampai ketimpa malu Umar gitu. Kasihan lu Bukan nya, apalagi gua. udah murtad. Kan lu yang Kamu ngomong. yang ngomong dipakai, kamu bilangin orang lain lagi sekarang kamu nuduh orang lain. Oke lah ya. Jadi intinya begitu kan. Jadi kan jadi makanya bilang orang Muslim, gue udah wanti-wanti, Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi kalau lo masih berkutat kepada bapak-bapak, Allah Bapa, ya lo nggak akan kuat ketika lo nanti ditimpalin lagi pakai Roh Kudus. Takutnya kasihannya lo. Duh, Kasihan Bapak itu iya. ada gimana sih Bang Luga ini? Iya. Ya, Sekarang gue kita- tanya lagi sama lo. Memang betul Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, betul. Tapi kan lanjutannya kan ada. Bapa itu memberikan kuasa itu dalam bentuk Roh Kudus, bukan dalam bentuk kuasa. Loh, emangnya Roh Makanya Kudus Yesus- diciptakan nggak bener lagi dia pasti ya? Tidak Siapa ada yang itu kemudian menjelaskan bahwa Allah memberi sesuatu kepada Yesus itu pakai Roh Kudus. Tidak, bukan begitu penjelasannya. Jangan Lukas jangan sesuatu 4, sebentar. Lukas 4 Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan dan untuk melepaskan orang dari Itu yang Yesus lagi dikuasai baca iblis. kitab. Gimana sih? Iya kan Yesus kan bilang Yesus baca kitab loh itu. Iya, Dodong denger dulu. Kan Yesus kan bilang, pada waktu kamu mendengarlah, genaplah nas kitab suci ini. Jadi artinya Yesus sendiri selesai sudah baca mengakui. kitab. Iya kan Yesus, mau selesai baca kitab juga nggak masalah. Intinya bahwa Yesus maupun para nabi itu membuat mujizat itu dengan kuasa yang namanya Roh Tuhan. Duh. Nah pertanyaan gua nggak sama bener lu lagi nih, Mas Tia. Umar. Nggak bener lagi dia pasti ya. Sebentar. Gua tanya sama lu biarin aja yang Umar, dulunya lu dulu, sebagai nanti Islam. belajar itu. Iya dengar dulu, gantian ngomongnya. Roh Tuhan dengan Bapa beda nggak? Itu agama lu nanya ke gua gimana sih? Enggak, maksudnya ya memang tuh bukan agama gua. Tapi kalau menurut Alkitab, gua tanya nih sama Ndah Neo nih ya. Ya, Roh ya. Tuhan dengan Bapa itu beda nggak menurut Alkitab? Roh Tuhan sama siapa? Bapa sama Bapa. Roh Tuhan sama Bapa.
Gua belum sampai ke sana gak itu. Nah makanya gue bilang kalau otak lo belum nyampe lo nggak usah debat dulu, lu perbanyak coli. Pak Setia gak? Pak Setia. Ini nanya saya. Aku sendal melayang di kepala. Nah inilah muslim yang jujur. Dia bilang, bang sorry bang, otak gue belum nyampe ke sono. Lah iya, orang kan Pak Setia lo. Nah jadi sekarang orang muslim nanya udah masalah gua roh-roh. sekarang Di Islam orang itu tidak muslim kenal roh. sudah Di Islam menyerah itu sama izam. gua. Iya, Sebentar lu dulu, gak. orang muslim kan sudah nyerah. Gua Iya, juga lu gak gak. mau dong Iya, nyecer nyiksa terus. Sekarang gua kembali ke Setia. Nah kalau si Setia ini cuma satu nasihat gua, perbanyak coli. Nggak bener nih Pak Setia. Nggak bener ini. Nah, makanya saya bilang kalian teman-teman Ngaco muslim ini. ya, orang-orang muslim, bagi orang muslim, jika mempercayai nabi yang mendurhakakan ajaran durhaka ini yang kemudian diterapkan, ini adalah ajaran sesat. Aduh Tuhan, gua Ini ajaran ketawa durhaka aja. yang dijelaskan ini. Si Maria tidak diakui, dibilang cuma dipakai. Emang open BO? Hah? Open BO sama? Siapa? Ya Jadi nggak tahu siapa yang open si BO. Setia ini Yang open BO. Lah, hanya dipakai. Enggak, Wanita maksudnya seorang gini ibu loh, dijelaskan, boolnya si kemudian Setia ini kan lagi jadi satu diincar. olok-olokan. Boolnya Hanya si dipakai. boolnya si Setia ini kan Udah, sebenarnya Bella lagi Maria diincar itu ini lahirnya dari kerajaan Yesus. kegelapan. Kau mengatakan cuma dipakai. Tidak ada rasa hormatmu kepada ibu yang melahirkan Yesus. Nah, Oh tuh. jadi Tidak ada rasa rupanya hormatmu. si Setia ini sering digenjot rupanya sama si Beelzebul. Beelzebul lagi. Jangan bawa Beelzebul lah, lu gak. Udah gitu. Maksud ini tadi penjelasan dari Bang Luga tentang tiga Tuhan ya. Sekarang kalau ini harus ada penjelasan pula dari Bang Setia tentang 5 Tuhan itu kan. Maksudnya gini Bang Setia. Boleh, silakan tanya. Ketika gini Abang, ketika Tuhan itu udah ini sama Ibu Maria, Bunda Maria ini melahirkan Yesus sebagai ibunya dong kan? Setuju dong Bang Setia. Tapi di sini Tuhan berarti kan secara nggak langsung Tuhan Bapa dan Ibunda Maria. Terus Yusuf ini sebagai apa? Pelengkapkah atau apa? Makanya Yusuf itu usianya pendek, cepat mati dia. Yosef cepat mati katanya gak? Kok maksudnya karena dia ngawinin ibunya Tuhan gitu? Iya, tahu dia kan itu istrinya Tuhan. Oh, Gawatnya. Kena vaksin ya anak Niga, udah kena vaksin itu. kacau, lebih kacau. Ini ibarat kata nih apa ya? Kalau dibilang gila. Maksudnya udah di begini, atas kenapa gila saya ini menjelaskan orangnya. demikian? Ajaran Tritunggal ini tidak tertulis di Bible. Jadi gini Kenapa ya, narasi teman-teman. saya tidak bisa menarasikan sesuatu? Ini kan sesuatu hal yang mengarang menceritakan sesuatu hal yang tidak pernah tertulis. Jadi kalau saya tidak akan pernah membantah sesuatu yang tertulis. Itu. Kalau yang Inilah tertulis saya orang, tidak bantah. inilah orang kalau nggak pernah ngasih perpuluhan kayak begini nih ajarannya aneh-aneh. Pokok Umar, bahas Umar. masalah perpuluhan. Kalau Umar. tidak perpuluhan, kalau tidak ada perpuluhan Umar. tidak ada jemaat. Saya Jadi pikir gini, gereja Mar. tidak ada pelayan Tuhan. Iya lu diam Kok dulu. ceritakan dulu gantian yang di ngomongnya. neraka itu gak? Yang Gantian orang ngomong. gak perpuluhan Jadi masuk gini, neraka Mar. itu gak? Jadi gini Mar kan, gua kan ngamen lagu rohani kan, buat nyari-nyari kuota lah kan, gua ngamen. Tiba-tiba Tuhan ingetin gua, lo kasih perpuluhan. Kadang pengen gua pakai duitnya, Tuhan bilang jangan, supaya lo bisa mengajarkan perpuluhan kepada orang lain, jadi lo harus kasih perpuluhan, ya kan? Oke, gua sisihkan 1/10 penghasilan gua kan. Beli Terus rokok gua aja kau bingung. susah bahas masalah perpuluhan. Sepak lu sih. Lagi. Sebentar. Sebentar dulu. Tadi dia bilang apa? Beli rokok susah. Dia Gua gak nggak ngerokok ngerokok. pasti ya. Dia gak Gua ngerokok dia. Gini. Iya gimana orang yang membahas perpuluhan itu jemaat, dia kan ini kan nabi, iya kan? Dia ngaku nabi di sini. Sebentar dulu. Dia yang memakan uang Iya perpuluhan sebentar itu gimana dulu, sih? dengerin dulu, gini kan.
Gue kan ngamen lah kan, habis gue ngamen, gue sisihkan lah persepuluhan gitu kan. Tapi selanjutnya gue ngamen lagi, kok tiba-tiba kok banyak banget gue dapet duit. Gue bilang kenapa ya, biasanya gue kalau ngamen tuh nggak terlalu banyak duit gue gitu, kok ini kok banyak banget gue dapet duit gitu. Tiba-tiba Tuhan ingetin gue, itu gara-gara lo ngasih perpuluhan gitu loh. Nah terus gue sisihkan lagi perpuluhan, makin rajin kan gue kan, kadang suka juga kan, lagi persepuluhan. Tiba-tiba Tuhan bilang sama gue, coba lo lihat itu apa Tuhan, lihat tuh, baca tulisan. Aku baca tulisan, tulisannya adalah Sri Mulyani mengatakan bahwa aset negara itu udah tembus 13.000 triliun. Tuhan bilang begini, nanti perpuluhannya malu 13.000 triliun. Lu diam dulu bocah, orang lagi ngomong leksikolor ini. Lalu Tuhan bilang, nah itu kan 13.000 triliun, 1/10 dari 13.000 triliun berapa? Mar, 1/10 Banyak dari juga. banyak. Lu diam dulu, nih si anak lonte. Lu diam dulu kolor, borjong. Contoh lain lah, nggak usah pakai Sri Mulyani. Sebentar dulu, Iya, sebentar. ngapain Sri Mulyani dibawa-bawa gitu? Iya makanya lo Oh, dia dengar. masih hidup kok. Iya, Aduh, ya Allah. lu dengar dulu. Ini kan gue lagi cerita dulu, nanti Hancur, baru boleh hancur. ngomong. Bulan ini kan gue kan udah berapa kali ya? Udah 5 kali gue ditransfer. 5 kali gue ditransfer. 1 juta 3 kali dan beberapa Tuhan Yesus. ratus lah gitu ya. Gue itu kan kalau debat itu kan banyak fans, jadi banyak yang transfer gue duit gitu loh kan. Jadi kadang-kadang gue ngamen juga, kadang-kadang gue dapat transferan gitu kan. Jadi gue kan sedang proses akta notaris di yayasan. Jadi minggu ini udah jadi yayasan gue dibayarin sama ya biasalah teman-teman gue bayarin akta notaris gue gitu kan. Dan bentar, Bang Luga. Jadi saya potong sedikit. Kamu nggak usah cerita perpuluhan, akta notaris kamu aja dibayarkan orang ya. Jadi nggak usah bahas. Sebentar dulu. Iya, lo diam dulu. Si penyembah Tuhan 5 ini berisik banget sih. Sabar Bang Setia, sabar dulu. Jadi Tuhan itu menegur gua lah, lo harus bayar perpuluhan supaya lo diberkati Tuhan. Nah udah, gua sisihkan duit gua ditransfer gope 1 juta 2 juta, itu gua sisihkan gitu kan. Mulai gua rapi persepuluhan. Nah ketika gua ngasih persepuluhan, tiba-tiba kayak sepertinya Tuhan ini ngomong sama gua, coba lo lihat apa, gua bilang itu aset negara dari 3.000 triliun udah naik jadi 13.000 triliun. Nah terus kenapa emang, gue bilang sama Tuhan kan, ya persepuluhan dari 13.000 triliun itu berapa? Gue hitung-hitung 103 triliun, gue pikir kan. Ternyata gue kayak ada yang ingetin, bukan 103 triliun, 1.300 triliun. Widih. Nah, Gede banget ini. nah terus Jadi lu diam ceritanya dulu, si Luga, bentar sih, Luga. si Borjong Luga, orang kau harus suruh tegas di sini Luga. Kamu Tadi diam kau bilang, dulu. bentar Luga. Tadi Tolong kau bilang dulu, sepertinya Tuhan lagi berbicara. Jangan begitu. Langsung saja Tuhan berbicara pada saya. Jangan pakai sepertinya. Ini Iya, mengarang kau ini. gue Sepertinya. Jangan percaya pakai sepertinya. karena langsung karena ngomong aja. begini, karena kenapa gue percaya Yang 1/10 siapa itu dari 3. suara Lucifer baru kau bilang Tolong lagi dong Tuhan. disuruh diam dulu, ini anak nggak bisa disuruh diam masalahnya. Enggak, jangan kau Bandel mempermalukan banget. Kristen lah, sama-sama kita Kristen. Iya, tapi kamu diam dulu, ngomongnya gantian. Boleh ngomong tapi gantian ngomongnya, bukannya gue larang ngomong. Udah intinya langsung aja, lu gak ke intinya langsung. Iya. Jadi kan karena gua terakhir-terakhir ini lagi ngomong 1/10, kok gua diarahkan Tuhan ke 13.000 triliun aset negara. Nah gua merasa, dan gua nanti akan ngomong bahwa 1/10 dari 13.000 triliun itu kan 1.300 triliun. Itu nanti dimasukin di King of King di yayasan gua. Iya. Gitu loh. Jadi
ketika gue membayar persepuluhan, Tuhan akan memberkati gue karena Tuhan udah ngomong sama gue 5 kali, gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Udah 5 kali dia ngomong sama gue. Terkaya berarti nabi dengan roh terkaya itu nanti lu gitu. Tuhan bilang sama gue akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Nah, jadi ketika gue melihat aset negara 13.000 triliun, sepertinya gue nih didorong untuk ngomong itu kasih 1/10 buat Tuhan. Nah, khususnya buat karena gue yang mengidekan ya buat yayasan gue dong, ya kan. Kalau gue oper ke gereja itu kan urusan gue kan. Jadi apakah dengan cara seperti ini Tuhan lo menggenapi janjimu? Karena Tuhan dong ngomong sama gue tuh 5 kali akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Udah 5 kali Tuhan ngomong. Tolong info mata lensa ini tolong direkam ya, dimasukin di channel lo. Pasti itu. Info mata lensa langsung. Mata lensa langsung ya, ini. Bang, info mata lensa dimasukin di channel kamu. Iya. Khususnya yang 13.000 triliun ini supaya Pak Prabowo dan Sri Mulyani denger kan, supaya dia juga persiapan lah. Pak Prabowo diajak-ajak Pak Setia. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Oke, puji Tuhan Bang Info Mata Lensa. Jokowi sekalian, nggak usah Prabowo. Jadi Info Mata Lensa sudah bilang siap Abang Luga. Oke, silakan dimasukin karena gua akan mengatakan. Lu diam dulu penyembah Tuhan 5. Ntar dulu. Lu susah banget sih dulu diatur orang lagi ngomong. Ini ada juga. Mata Lensa di sini. Gak apa-apa, orang kan bilang gua halusinasi, ya silahkan. Jokowi juga dibilang halusinasi, ya buktinya udah pindah ke IKN, lo nangis darah lo di Jakarta, ya kan, semua udah mau pindah ke sono. Kalau gua nanti juga akan bikin kantor gua di IKN gitu, jadi kantor King of King. Jadi ya nggak salah dong, gua penginjil di Indonesia, gua dapat dana di yayasan gua, dana 1/10 dari APBD negara, nggak salah dong. Ya kan, walaupun itu nanti itu pasti nanti ada pro kontra, tapi nggak apa-apa. Tapi gue tahu ujung-ujungnya juga cair juga karena Tuhan sudah ngomong sama gue 5 kali. Oke, Luga, Bang Setia, Bang Umar, aku pengen berak ini gara-gara Luga nih. Siap. Gua nggak kuat ini, gua udah tahan. Oke, itu nanti lanjutin itu ada yang mau naik lagi. Turun ya. Begitulah kesaksian Nabi Luga. Seperti yang kita simak dan lihat sama-sama dalam konteks klaim-klaim yang dibuat oleh Luga Tambunan penting untuk menerapkan prinsip pengajaran oleh Yesus, menguji setiap roh untuk memastikan bahwa klaim-klaim yang benar atau berasal dari Allah dan bukan dari sumber yang menyesatkan ini penting kita lakukan agar setiap penglihatan atau apapun yang dalam datang kepribadian kita, karena ini terkait dengan spiritual kita, penting kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau dari Tuhan yang benar atau bersumber dari Yesus Kristus, hal ini tidaklah sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan Luga. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan yang muluk-muluk atas dunia. Karena konsepnya Tuhan Yesus hanyalah mengejar kehidupan kedua dan keselamatan yang abadi. Dan prinsip tentangnya adanya saksi ini penting juga. Di mana ini merupakan ajaran penting dalam Alkitab. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 1, Rasul Paulus menegaskan, pada kesaksian 2-3 orang saksi akan tetap sah setiap perkara. Ini berarti bahwa dalam penentuan kebenaran suatu klaim, terutama yang berkait dengan hal-hal spiritual atau ajaran yang bersumber dari Tuhan, harus ada lebih dari 1-2 saksi yang memberikan konfirmasi. Jadi, saya ingatkan untuk para penapul, mesti ingat kata-kata Tuhan Yesus. Kalimat yang pada saat berkata, "Penyahalah kau iblis," atau "Get behind me setan." Ini diucapkan
Tuhan kita Yesus Kristus sangat tegas ketika dia menolak godaan atau pengaruh dari setan atas dunia ini. Seperti yang tercatat di dalam Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8. Ini sangat terkenal bagi kita untuk orang Kristen. Karena di masa pencobaan itu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Dan juga penting kita ingat bahwa di dalam nubuat yang mengklaim atas nama Tuhan Yesus ini juga sangat keras ditolak Tuhan Yesus. Karena ada ayat Alkitab berkata, bukankah kami bernubuat atas namamu Tuhan, yang tertuang dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Dan Yesus menjawab atau berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Dan Yesus menjawab, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripada hadapanku. Karena kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Begitulah Tuhan Yesus menjawab daripada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan Yesus, bernubuat atas Tuhan Yesus. Jadi untuk saudara-saudara penapol, penting bagi kita untuk berhati-hati dalam setiap penglihatan dan pewahyuan yang datang kepada kita, agar kita jangan tersesat. Dan mari serahkan dirimu dan rendahkan hatimu, agar Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan bimbingan dan ajaran kepadamu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti hal yang dikatakan oleh Luga Tambunan. Dan seharusnya bahwa penglihatan itu dan pewahyuan itu seperti yang saya katakan tadi, haruslah merujuk kepada Alkitab yang bersumber daripada Tuhan Yesus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.